Ini kunci sok, atau kunci soket, dimana artinya penghubung kunci ya. Kunci sok ini juga jenisnya banyak. Gagangnya biasa disebut dengan ratchet. Ini juga disebut dengan kunci pas ratchet ya, kunci ring ratchet. Ini sambungan sok dan ini mata soknya. Nah, kita mulai dari mana ya? Dari gagangnya. Gagang sok sendiri, gagang ratchet itu jenisnya ada beberapa, tergantung pada ukuran kepala ininya, kepala konektor penghubungnya, kepala soknya. Biasanya kepala soknya itu yang biasa digunakan adalah ukurannya dalam hitungan in, bisa 3/8 in, 1/4 in, dan setengah in. Nah, kebetulan di sini yang Mr. Sharing ini semuanya adalah di setengah in ya, di setengah in. Untuk mengetahui apakah gagang ratchet yang kita punya ini di berapa in, itu membutuhkan yang namanya sigmat. Ini sigmat, terutama paling enak pakai sigmat digital begini ya. Jadi kita tinggal ukur aja. Nih gagang ratchetnya kita ukur ya. Nah, ini berarti setengah in. Nah, pokoknya sekitaran setengah in ya. Begitu juga dengan mata sok. Kalau kita mau beli mata sok, itu lubang di sininya untuk berapa in yang sesuai dengan gagang ratchetnya. Jadi kita mesti tahu hal itu, karena nggak semuanya di sini ditulis ada berapa innya. Ditulisnya cuma ada angka 10 mili, 12 mili, 14 mili dan lainnya. Ini ukuran yang di sininya, bukan ukuran yang dibaliknya. Dibaliknya ini yang berhubung dengan gagang soknya ya. Nih, jadi begini gagang soknya. Untuk masukin pada umumnya ini ditekan tuh, ditekan, bola-bolanya masuk ke dalam, baru bisa dimasukkan tuh ini. Nah gitu ya. Lepasnya juga sama, tinggal pencet belakangnya. Ada yang nggak ada pencetannya, tinggal masukin ya. Agak keras masukinnya, yang nggak ada tombol buka tutup soketnya. Nah, ada yang ketinggalan. Ini fungsinya untuk settingan ngencengin atau kendorin supaya, atau untuk nahan. Ini berarti untuk kencengin, karena kalau ke kanan kan dia tuh nggak mau gerak. Tuh sebaliknya sini, ini yang ke kiri yang keras, berarti untuk apa nih? Untuk ngencengin ya. Ini jadi muternya ke kanan gini, yang sedangkan ini ke sini, ke kiri untuk kendorin. Nah, pembahasan lainnya adalah tentang ini tadi gagang sok, ini kunci ring pas ratchet, ring pas sok. Kalau ring pas sok itu modelnya seperti ini. Ini bisa diatur mau putar ke kiri atau ke kanan, sistem ratchetnya ya. Enakan pakai pegangan ini deh.
nih dibahas ini bisa di sistem putar ke kiri atau ke kanan. Ini ke kiri untuk biasanya ngendorin, tergantung drat pada bautnya. Ada drat baut kanan dan baut kiri. Nah, ini untuk kencengin. Sedangkan kalau kita rubah begini, ini ada selektornya. Nah, ini untuk kendorin. Pilihannya begitu, atau mau dibalik juga bisa ya. Ini yang fungsinya double. Nah, beda dengan yang satunya yang Mister bingung punya, ini nggak ada setelannya, dia cuma searah. Nah, ini untuk kendorin, kalau mau ngencengin mesti dibalik. Nah, ini kunci pasring ratchet, ini gagang ratchet. Ini kita sekarang bahas seperti ini sambungan ratchet ya, sambungan shock. Ini ada banyak jenisnya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang bentuk L atau bisa memodifikasi sendiri, ada yang begini, modifikasi ke tukang las untuk mempermudah pekerjaan. Nah, selanjutnya tentang gagang shock. Gagang shock lagi apa? Mata shock. Mata shock itu ada yang pendek, ada yang short, ada yang long, ada yang pendek, ada yang panjang ya. Mata shocknya pada umumnya pada umumnya dia ada dua jenis. Modelnya seperti ini, dan contohnya ya pakai yang kecil aja, yang short. Nah, ada modelnya dua begini, dua jenis. Nah, ini ada yang 12 kembang dan 6 kembang. Sebutannya kalau kita beli online atau bilang ke toko part ya, yang kembang 6 kembang. Kalau ke toko part biasanya ketahuinya kembang 6 sama kembang 12 ya, atau kembang belimbing. Kembang belimbing itu yang kembang 12 ini. Tapi kalau kita beli online, tulis mata shocknya itu sebutannya 6 PT atau 12 TP, 6 TP atau 12 TP. Jadi sudut 6 sudut, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 12 sudut ya. Ini yang untuk berhubungan dengan modul yang mau dibuka seperti baut ini ya. Sedangkan lebarnya ini tuh menentukan, dihitung dengan mili, berapa kepala mili pada baut yang akan kita buka. Misalnya baut ini baut berapa mili sih, kita buka sini, kita pasin dulu, kita buka, kita lihat tuh. Tapi ini hitungannya masih in ya, kita rubah dulu ke mili, 12,9 atau 13 mili. Berarti untuk buka baut ini kita butuh kunci shock yang 13 mili. 13 mili itu harus kita lihat dari pinggirnya ini, seperti pinggir yang ini nih. Nah, ini ada tulisannya 14 mili, jadi nggak perlu ukur ininya. Yang perlu diketahui cuman baliknya. Adapter sambungan shocknya. Sambungan shocknya setengah in, 3/4 in atau 3/8. Ada beberapa seri. Sedangkan di baliknya ini ukuran lubang kedudukan bautnya itu udah tertulis di sini nih. Misalkan 14 ketemu 13 ya, pasti longgar ya, pasti longgar, nggak bisa masuk. Kita taruh yang 11 mili juga tidak muat, atau 12 karena ini kan ukurannya 13. Ini ada baut mata shock 12 mili. Ini ya nggak bakalan nyambung. Jadi harus sesuai antara baut yang akan dibuka dan
mata soknya. Itu ngelihatnya dari miliknya. Nah, pada umumnya untuk digunakan di otomotif, merek yang biasanya lumayan awet itu adalah merek Tekiro yang paling banyak digunakan bengkel. Selain merek Tekiro, itu ada merek-merek lain ya, seperti ini, Wipro. Nah, kelasnya ini sama Tekiro nggak jauh beda. Wipro sedikit lebih nihil dan sedikit lebih tinggi ya. Ada juga merek yang lebih murah-murah lainnya seperti Top Tool dan lain-lainnya. Itu tergantung selera mau sering dipakai atau enggak. Makin sering dipakai makin butuh merek yang mumpuni ya. Kayaknya sharing tentang mata sok. Apa itu mata sok? Mata sok tuh seperti ini, racet itu seperti ini ya, fungsinya untuk buka baut kayaknya. Apalagi gitu aja ya penjelasan Mister Bingung tentang tools atau kunci dari racet atau sok, baik dari mata sok dan gagang sok. Oke, semoga penjelasan singkat kali ini bermanfaat dan see you.